Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang memperlihatkan kengerian ketika sebuah keluarga mempekerjakan seorang pembantu yang gak jelas. Film ini berjudul Nocebo tahun 2020, bercerita tentang sosok wanita lugu asal kampung dengan kemampuan aneh tapi bisa menjadi penyembuh bagi orang-orang. Namun saat ia memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu, malapetaka pun didapat oleh sebuah keluarga yang mempekerjakannya. Penasaran dengan apa yang bakal terjadi? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rutinitas sebuah keluarga kecil yang bahagia plus kaya raya. Dede berangkat ke sekolah, papa pergi ngantor, mami pun seorang desainer. Bye. Setelah mengantar anaknya ke SD Impres cabang Amri, si wanita karir bernama Christine mendatangi perusahaan kaos oblong yang terkenal dengan merek Taiki. Ia pun terlihat sibuk mempersiapkan acara fashion show yang sebentar lagi akan dihadiri oleh para klien. Di tengah kesibukan Christine pamerin hasil rancangannya, ia mendapat kabar buruk dari sebuah pabrik yang berada di luar negeri. Bu, pabrik kebakaran, Bu. Banyak karyawan yang masih terjebak, Bu. Saat bayang-bayang rugi besar menghantui Christine, tiba-tiba ia melihat sosok Logi Budug yang dipenuhi dengan kutu. Setelah si Dogi menyebarkan kutu di tubuhnya, Christine langsung heran, lah kemana Dogi yang tadi? 8 bulan berlalu, Christine yang sempat digigit kutu kini mengidap banyak keluhan penyakit. Tapi anehnya, para dokter dan segenap mantri tidak bisa mengetahui penyakit apa yang diidap oleh Christine. Terutama dengan keluhan tubuh yang bergetar gak jelas dan menjadi pelupa. Selama ini pun Christine hanya mengkonsumsi obat penghilang nyeri dan penghilang stres saja. Dan setelah cukup lama nganggur, Christine akan kembali bekerja dengan mendatangi temannya yang merupakan pengusaha konveksi. Thanks. Have a good day. Singkat cerita, Christine berada di sebuah perusahaan untuk menunjukkan hasil rancangannya. Namun saat bertemu dengan si pemilik perusahaan, Christine tidak fokus karena lagi-lagi banyak yang lupa. Bahkan tubuhnya mulai bergetar sendiri, disertai rasa sakit di sekujur tubuhnya. Look at these. Sekembalinya ke rumah, Christine mendapat kabar bahwa hasil rancangannya diterima. Senang dong, karena sekian lama rebahan di rumah, sekalinya presentasi langsung jadi proyek. Hi. Hello, Christine. Kedatangan orang asing yang ujuk-ujuk menyebut namanya jelas membuat Christine bertanya-tanya. Lalu wanita bernama Diana ini mengaku jika dirinya adalah seorang pembantu yang telah dihubungi Christine sebelumnya. Terlihat Christine pun linglung karena tidak ingat apapun seperti yang dikatakan oleh Diana. Namun ia menduga jika semua ini pasti akibat penyakit pikunnya yang kambuh. Dan hingga pada akhirnya, Christine mempersilahkan Diana masuk untuk bekerja di rumahnya. Rumahnya gede ya, Bu? It's very beautiful. Dalam keadaan yang masih linglung, Christine membawa wanita asal Filipina ini menuju kamar kosong untuk Diana tempati. We will make it pretty. Exemplary work. Finished. Setelah Christine pergi, Diana yang telah melakukan perjalanan jauh beristirahat sambil melihat foto anaknya. Lalu tiba-tiba, ia melihat spesies kutu yang dulu pernah menggigit Christine. Namun bukannya merasa geleh, Diana malah berniat untuk mengambilnya sambil berkomat kamit. Saat suami Christine yang bernama Felix datang, ia jelas heran melihat ada orang asing di rumahnya. Kemudian Christine berkata bahwa mulai hari ini, segala keperluan mereka akan ada yang bantu. Hello. You should call her back.
He's joking. Did you grow up there? No. Well, Diana, I have to confess this is a... We'll talk later. Selang beberapa saat, Diana nguping pembicaraan Christine bersama suaminya yang tidak suka akan keberadaan orang asing di rumahnya. Apalagi Christine tidak memberitahu Felix sebelumnya. Kemudian Christine berkata jika saat ini mereka memang butuh ART. Terlebih dirinya mulai kembali sibuk berkarir, jadi tak mungkin bisa ngurus rumah sekaligus. Setelah puas mendengarkan perdebatan mereka, Diana akan mencairkan suasana dengan menyajikan makanan spesial dengan bumbu rahasia. Diana, it's delicious. Bagaimana Om rasanya? You don't really hear about Philippine food, do you? Christine dan suaminya tidak menyangka ternyata makanan Diana enak. Meskipun cuma goreng nasi pakai tempe bosok. Dan sejak saat ini, Felix mulai terlihat senang akan keberadaan Diana di rumahnya. Saat penyakit Christine kumat, Diana menawarkan diri untuk menolongnya. It's okay. Waduh, kok bisa hanya dengan dikritiki saja? Rasa sakit di tubuh Christine auto menghilang. Terlihat Christine dan Felix pun merasa senang karena skill Diana. Ternyata bukan cuma jago masak saja. Ketika tengah malam, Diana masih saja beres-beres di rumah majikannya yang merupakan perancang busana brand Taiki. Kekepoan Diana pun berlanjut saat ia memasuki ruang kerja Christine. Diana terlihat bersedih saat menemukan foto Christine bersama seorang anak kecil. Kemudian Diana menyiapkan satu skop abu yang ia tempatkan di depan kamarnya. Kayak kerakuannya mau Permi. Entah cuma halu atau memang beneran, Diana mendengar suara bocil perempuan yang menyebutkan bahwa bocil tersebut akan selalu ada bersama Diana. Di keesokan paginya, si bocil yang biasa dipanggil Bob penasaran dengan Diana yang masih ia anggap sebagai orang asing. Lalu ketika melihat jejak kaki di depan kamar Diana, Bob langsung kabur karena menganggap Diana orang udik yang punya kelakuan aneh. Selang beberapa saat, Diana menyajikan menu sarapan ala-ala hotel berkelas. Layanan ini pun tentunya membuat pasangan ini merasa senang. Akan tetapi, Christine kurang suka dengan perbuatan Diana yang dianggap asal nyelonong ke kamarnya. Apalagi Diana dari tadi pelangak-pelongo mirip orang yang nyari barang buat dipaling. Singkat cerita, Christine mengajak Diana untuk mengantar anaknya ke sekolah. Karena ia berharap nantinya Diana bisa menggantikannya mengantar Bob. Di tengah perjalanan, penyakit linglung Christine kumat hingga ia pun lupa jalan menuju sekolah. Lalu Diana menyarankan mereka berjalan kaki saja daripada malah nyasar ke Filipina. Dirasa itu yang terbaik, mereka pun akhirnya mengikuti saran ART multi-talent ini. Setelah mengantar Bob ke sekolah, Diana menawari Christine untuk menjalani pengobatan yang lebih serius menggunakan caranya. Christine pun auto setuju, terlebih ia sudah muak dengan penyakit gak jelas di tubuhnya. Not sure if that smells nice. What are you doing now? Dengan terapi buruk-buk cai ala dukun Filipina, Diana mengatakan jika dirinya sedang mengeluarkan pengaruh jahat dari dalam tubuh Christine. Meskipun sulit dipahami, Christine iya-iya saja, mengingat gelitikan Diana waktu itu pun ampuh menolongnya. You see? Setelah sesi terapi usai, Christine yang semakin merasa akrab kepo tentang awal mula Diana memiliki skill layaknya seorang dukun. Kemudian Diana menceritakan ketika ia masih bocil, seorang dukun legend di daerahnya nebeng berteduh ketika hujan badai sedang berlangsung. Lalu keluarga Diana menolong si dukun yang sepertinya sedang sekarat. Dan menurut kepercayaan di daerahnya, jangan pernah mendekati dukun yang akan meninggoy. Sementara Diana yang lagi polos-polosnya tidak tahu akan larangan para tetua di desanya itu. When an ungot taking them,
but I was with her. Sosok burung yang muncul tersebut adalah wujud dari keahlian dan kemampuan sihir dukun yang kini sudah berpindah ke tubuh Diana. Dan setelah kejadian tersebut, Diana yang selalu ditemani jiwa si dukun menjadi seorang penolong bagi orang-orang sakit di They were daerahnya. afraid of me or destroy. I'm not sure. Stand up. Move your body. Untuk kedua kalinya cara yang dilakukan Diana berhasil membuat tubuh Christine membaik. Namun Diana mengatakan meskipun Christine sudah baikan, tapi penyakit aneh itu belum menghilang. Tapi meskipun demikian, Christine tetap merasa senang karena ia sudah tidak gemetaran lagi. Thanks, but I really have stuff to do. Selang beberapa saat, tanpa ada yang tahu Diana membuat sesajen untuk anaknya yang sebenarnya sudah meninggoy. Lalu tiba-tiba, ia panik saat Christine datang untuk memberikan daftar keluhan penyakit yang selama ini ia rasakan. Seperti sakit kepala, nyeri urat, rambut rontok, linglung, pelupa, dan masih banyak lagi. Ia pun berharap Diana bisa menolongnya hingga penyakit gak jelas tersebut benar-benar hilang. There were ticks, clusters of them. A tick did. I can help you. Setelah bersedia membantu, Diana meminta syarat agar Christine percaya dan jangan banyak tanya tentang ritual yang akan dilakukan secara bertahap. I do. Do. Something is hidden inside. It is invisible to you. It makes you sick and show it to you. Tin, I will prepare. You will understand what must happen. Di sela pengobatan Christine, ia terlihat panik karena obat yang biasa ia konsumsi telah menghilang. Christine pun terlihat kesal karena penyakit pikunnya masih saja ia alami. Lalu Diana memintanya untuk jangan mikirin obat lagi. Toh saat ini Christine sedang menjalani ritual pengobatan bersamanya. Mendengar kata ritual, Felix jadi khawatir takut istrinya melakukan hal-hal yang aneh. Di hari berikutnya, Christine yang sedang bekerja mendengar suara tangisan anaknya. Padahal, saat ini Bob sedang pergi ke sekolah bersama Diana. Rupanya kebakaran barusan cuma halusinasi Christine saja. Kejadian yang belum pernah dialami Christine pun membuat Felix kepikiran jika semua ini pasti akibat ritual Diana bersama Christine. Hingga di malam harinya, Felix protes agar Diana menghentikan ritual yang hanya merusak mental istrinya saja. Akan tetapi Diana menolak, karena bukan cuma belum beres. Mulai sekarang pikiran Christine memang sedang ia kendalikan. Pak Botak tentu saja marah dengan perkataan lancang pembantunya ini. Hingga ia pun menghina Diana yang menurutnya mantri kampung yang tidak berstandar Kemenkes. Go to sleep. Dengan satu kali tamparan Thanos, burung milik Bob yang ujung-ujung lepas akhirnya meninggoy. Kematian burung ini pun tentunya membuat Bob jadi benci terhadap ayahnya. Kemudian Diana berusaha menenangkan Bob yang terus bersedih di atas kuburan peliharaannya. Dan sejak kejadian ini, mereka pun akhirnya menjadi akrab. Singkat cerita, Diana melanjutkan ritual yang katanya masih untuk mengeluarkan energi negatif. Kita akan kitangkan ia. Magkuyog. Kita ko kitangkan. Magkuyog mo magkuyog tangka. Christine benar-benar ketakutan setelah melihat sosok manusia yang dipenuhi luka bakar. Akan tetapi setelah ritual tersebut, Christine menjadi bugar dan riang gembira. Sad baby, I'm happy. Saat semua orang pada keluar, Felix menyelinap ke kamar Diana untuk mencari tahu siapa Diana itu yang sebenarnya. Melihat sesajen dan sebotol darah, Felix menduga jika Diana adalah tukang santet. Dan sungguh tak disangka, ia menemukan sebuah buntelan yang berisi obat-obatan milik istrinya. Saat Christine tiba di rumah, Felix langsung menyebutkan jika obat-obatan yang mereka cari ternyata disembunyikan oleh Diana.
Singkat cerita, Christine dan Felix meluapkan kemarahannya karena merasa sudah ditipu oleh Diana. Mereka pun menganggap Diana sengaja menyembunyikan obat agar Christine menjalani pengobatan aneh bersamanya. Kemudian Diana mengatakan bahwa ia tulus membantu dan tak butuh duit dari apa yang ia lakukan. Namun karena Christine sudah muak, ia menyuruh Diana untuk segera pergi dari rumahnya. Di tengah kekesalan Diana, ia membacakan mantra pada kutu yang masih ia simpan untuk ia lepas lagi. Kemudian ia menemui Bob yang tak mau berpisah dengan Diana. Lalu Diana berjanji bahwa mereka akan selalu bersama untuk selamanya. Di keesokan harinya, Bob berkata jika Diana sebenarnya telah difitnah oleh ayahnya. Karena sebelum ditemukan di kamar Diana, obat-obatan itu sempat disimpan oleh si ayah di dalam mobilnya. Mendengar kesaksian telat dari anaknya, Christine pun melampiaskan kemarahannya kepada Felix. Terlebih ia merasa bersalah karena telah mengusir Diana yang jelas-jelas tidak bersalah. Who are you? You're just unwell. Di tengah kemarahan Christine, Felix akhirnya mengaku jika ia memang sengaja memfitnah Diana karena ia tidak suka saat Christine semakin terobsesi dengan pengobatan yang gak jelas. Just a crazy woman? Akibat serangan burung goib, Felix yang terluka parah langsung dirawat di rumah sakit. 2 hari berlalu, Christine sedang melakukan syuting untuk produk kaos oblong terbarunya. Di waktu yang sama, Diana yang berada di dalam goa sedang komat-kamit untuk mengganggu Christine. Mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa semua yang menimpa Christine berasal dari santet yang dilakukan Diana. Tapi kita belum tahu nih, apa alasan Diana melakukan semua ini. Di hari berikutnya, Diana kembali mendatangi rumah Christine yang terlihat semakin terpuruk. Sementara Christine merasa malu atas apa yang telah ia perbuat terhadap Diana. Lalu Diana meminta Christine untuk menyelesaikan ritual pengobatan yang sempat tertunda. Christine senang dong, padahal Diana punya niat jahat lagi kepada Christine. Singkat cerita, Diana melakukan ritual terakhirnya di ruang kerja Christine. Bahkan ia menyuruh Christine untuk menggunakan mesin jahit jadul kebanggaannya. Meskipun Christine sudah kelelahan menjahit, Diana terus menyuruh untuk jangan berhenti menggenjot. Dan sebelum melihat apa yang akan terjadi, kita simak dulu alasan Diana melakukan penyiksaan ini. Di mana semua itu bermula ketika Diana dan keluarga kecilnya menjadi korban penggusuran 8 bulan silam. Lalu dengan duit yang minim, keluarganya pun ngontrak sana-sini sambil menyambung hidup. Hingga suatu ketika, Diana pamit kepada suaminya untuk mencari pekerjaan dengan membawa anak mereka. Singkat cerita, Diana bekerja di pabrik baju tempat Christine memproduksi baju hasil rancangannya. Diana pun sudah biasa membawa anaknya bekerja, meski harus sembunyi-sembunyi dari Pak Mandor yang super galak. Di tengah kesibukan Diana mencari nafkah, datanglah Christine yang akan melakukan pengontrolan terhadap para karyawan. Lalu Christine mengingatkan Kang Mandor untuk terus menggeber para karyawan agar mendapat hasil yang maksimal apapun caranya. Tak sampai di situ, ia pun menyuruh si Mandor untuk menggembok pintu keluar karena ia tak mau jika sampai salah satu karyawan kelayaban ketika bekerja. Terlihat Diana pun kesal dengan aturan Christine yang menurutnya sangat berlebihan. Lalu ketika Christine melihat anaknya Diana, ia mengajaknya untuk berselfie sebagai pencitraan jika produknya sangat berguna bagi anak-anak. Beberapa hari kemudian, Diana tak tega melihat anaknya kepanasan karena pintu dan jendela seperti biasa sudah ditutup oleh si Mandor. Kemudian ia meminta izin kepada Pak Mandor untuk membeli kelapa muda di luar pabrik.
Kalian masih ingat kan dengan Doggy Boduk ini? Saat Diana jajan kelapa muda, sebuah korsleting listrik terjadi dan akan menjadi petaka bagi semua karyawan yang terkunci di dalam pabrik. Singkat cerita, perasaan Diana hancur karena tidak ada yang selamat dari kebakaran pabrik. Ia pun murka kepada Christine, yang secara tidak langsung telah membuat anaknya tewas dengan cara yang tragis. Nah, dari saat ini, Diana yang memiliki skill dukun menggunakan Doggy Boduk untuk memberikan pembalasan kepada Christine. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, ketika Diana memberikan ketakutan kepada Christine seperti yang dirasakan oleh anaknya. Diana pun meluapkan kemarahannya dan menganggap Christine adalah kutu yang telah menghisap kebahagiaan terbesar yang ia miliki. Lalu Christine memohon ampun atas kesalahannya dan meminta Diana untuk menghentikan penderitaannya ini. Tapi bagi Diana, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Goodbye, Bobs. Setelah menghabisi Christine, Diana pun pamit kepada Bob yang tidak tahu akan nasib ibunya. Diana pun meminta Bob untuk keluar rumah jika mau selalu ditemaninya. Lalu setelah Bob menurutinya, Diana akhirnya bundir karena misi balas dendam telah ia lakukan. Setelah Diana memberikan kesaktiannya kepada Bob, Felix yang baru pulang kaget melihat istrinya gosong di ruangan yang tidak terbakar sama sekali. Karena tanpa ia ketahui, Diana telah memberikan ganjaran setimpal menurut versinya, seperti yang dialami anaknya yang gosong di dalam pabrik. Beberapa hari berlalu, Bob yang sudah memiliki skill dukun sedang mencari tanaman obat di dalam hutan. Dan seperti janji Diana, ia akan terus menemani Bob yang kelak akan berguna bagi banyak orang. Setelah sempat bertanya-tanya, kita akhirnya tahu jika penyakit yang menimpa Christine berasal dari pembalasan Diana. Ia pun mengawali pembalasannya melalui kutu gaib, kemudian lanjut memberikan ritual penderitaan berupa ketakutan, seperti yang dirasakan anaknya Diana. Dan setelah pembalasan berhasil dilakukan, Diana pun akan menjadikan Bob penolong bagi orang-orang sebagai pengganti dari perbuatannya terhadap Christine. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.